supaya Tuhan tuh tahu gitu. Tapi ternyata apa? Kalau ada niat jahat, ada dosa. Tuhan tidak mungkin dengar. Namun dosa yang bagaimana? Niat jahat yang seperti apa yang bisa menyebabkan Allah tidak mendengar atau bahkan tidak mau menjawab? Oke, jadi ini pengantarnya ya. Kita lanjut. Nah, waktu cuma 30 menit ya. Oke, faktanya ketika kita telah berdoa, juga tidak salah berdoa, namun Allah tidak mengabulkan doa kita. Kenapa? Nah, ini yang saya tadi katakan. Karena ada penghalang yang mendasar atau penghalang yang besar, yaitu dosa yang menyekat kita dengan Allah. Jadi Mazmur 6 ayat 16 tadi sudah benar berkata demikian. Namun berapa orang yang menyadari itu? Seberapa banyak umatnya ya yang tahu bahwa dosa sangat dibenci oleh Allah. Dosa dan maut ya. Nanti kita lihat di belakang ya. Jadi di sini dikatakan tadi kan di sini ya. Saya mundur lagi ya. Dalam hati ya. Niat jahat dalam hati. Di sini ada perkataannya. Perhatikanlah isi istilah hati. Hati apa sih? Perhatikan, menyayangi atau menyimpan dosa yang jelas dan disadarinya. Contoh, saya suka makan, saya suka makan. Ternyata makan itu membuat saya menjadi terhalang dengan Allah. Karena apa? Dikit-dikit saya minta makan, saya mau makan lagi. Dan makan itu menjadi berhala bagi saya. Ini contoh. Terus contoh yang berikutnya. Misal, sebenarnya saya ini mau berdoa. Tapi karena sekarang sudah zamannya milenial, itu Alkitab ada di dalam handphone. Ya kan? Maka ketika kita membaca Alkitab dalam handphone, nah tiba-tiba tuh notifikasi, ada ya banyak berbagai macam hal. Tujuannya sih saat teduh. Tapi ternyata malah lihat update status orang. Ya. Terus juga melihat bagaimana kita memiliki kehidupan gitu kan. Teman-teman tahu nggak? Ini satu dosa yang besar yang menghalangi Allah dengan kita bisa menjawab. Maka mustahil Tuhan mengabulkannya. Ya. Jadi sudah paham ya. Semoga teman-teman menyadari dan bisa memberitahu teman-teman yang lain. Ketika mau berdoa atau bersekutu dengan Allah harus meninggalkan dosa dan jangan lagi mengulanginya. Ya. Memang Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih, Dia adil, Dia benar. Namun inilah yang menyebabkan bangsa Israel pada saat itu yang seharusnya cuma beberapa minggu jadi 40 tahun sampai ke tanah perjanjian. Ya, teman-teman, jadi semoga kita semua disadarkan kembali. Oke, ini fakta. Kita lihat berikutnya. Ya, fakta Alkitab sekarang ya. Jadi kita lihat di ketiga ayat ini ya. Amsal 28 ayat 13 berkata apa? Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Lihat, ya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Kan saya nggak pernah menyembunyikan. Kok bisa dibilang sih saya menyembunyikan? Ya, contoh sederhana. Misal, pagi ini kita lupa berdoa. Tapi kita selalu berkata, Tuhan, aku sudah hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, aku sudah menjadi umat-Mu yang taat. Terus kita sembunyikan. Padahal itu Tuhan tahu gitu. Nah, namun ini semua terjadi. Kapan terakhir kali kita bertobat? Kapan terakhir kali kita mengaku dosa? Kapan terakhir kali kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan sampai kita menangis di hadapannya? Kita berdoa, Tuhan ampunilah kesalahan. Sebagaimana Yeremia, Yesaya berdoa bagi umat Allah. Ya. Nah, tapi ketika katakan kalimat yang berikutnya, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya, tidak disayangi. Wow, teman-teman sekalian, ingin disayangi Tuhan, tinggalkanlah dosa itu. Dosa apapun. Kita khawatir, kita cemas, iri hati, ya, gadget yang mengganggu kita dengan Allah. Semoga kita semua diterangi pada malam hari ini ya. Lalu yang kedua, Roma 7:20, ini kita perlu sadari bahwa bukan lagi aku yang memperbuatnya. Paulus dalam kitab Roma berkata, aku ini ingin berbuat baik, tapi dosa di dalam aku yang memperbuatnya untuk aku berbuat jahat, meninggalkan Allah, menduakan Allah. Juga apa? Membuat diri sendiri merasa, aduh pikiranku mengapa begini ya, kok aku nggak bisa fokus sama Tuhan, nggak bisa kusuk dengan Tuhan.
Karena ada dosa. Teman-teman sekalian, kita perlu menyadari ya bahwa memang ini sangat penting ya. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu adalah satu, sudah belum kita menyadari ada dosa. Kalau sudah menyadari ada dosa, jangan lagi mengulanginya. Dan kalau sudah tidak mengulanginya, hiduplah dengan sungguh-sungguh dan kudus. Ya, seperti Paulus. Dia terus bertanya, Tuhan, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sekarang ini tubuh kita ya. Ini tubuh maut. Contohnya, dikit-dikit ngantuk. Dikit-dikit males. Mau berdoa, Tuhan nanti dulu. Mau baca kitab, Tuhan masih ada kerjaan. Males, dosa. Dan memang ini tubuh maut. Jadi kita perlu apa? Tuhan selamatkan aku. Kapan? Tiap pagi habis bangun tidur. Setiap saat kalau kita ada kesempatan, kita panggil namanya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar ramai-ramai. Bukan hanya sekedar lihat jumlah orang. Kalau kita lihat ya, misal, saya ambil contoh. Saya misal pembicara nih, ya kan? Selalu saya live di YouTube. Ya, di situ banyak orang terjamah, ribuan orang menonton. Tapi ada nggak pengalaman pribadi dari orang-orang tersebut? Ada nggak jamahan Tuhan secara pribadi kepada mereka, lalu mereka menjamah Tuhan secara pribadi, ada nggak? Nah, itu kan yang perlu kita lihat. Nah, karena Tuhan sendiri berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi moga malam ini kita kembali diteguhkan ya, penyegaran ya, supaya kita masing-masing juga dikuatkan melalui fakta-fakta Alkitab, bukan perkataan saya tapi dorongan Roh Kudus yang membuat orang-orang bisa menulis firman ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Apakah ada sampai di sini? Belum ya? Belum, Kak. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Oke. Kemudian, kita juga perlu tahu dosa atau dunia. Roma pasal 7 ayat 12 ya. Nanti teman-teman bisa buka sendiri ayatnya. Jadi Roma pasal 7 ayat 12 berkata apa? Jadi hukum Taurat itu adalah kudus ya. Hukum Taurat itu kan Alkitab. Jadi bukan hanya kedua loh batu yang di tangan Musa pada saat itu. Tapi hari ini hukum Taurat yaitu Alkitab adalah kudus. Dan juga perintah itu adalah kudus, benar dan baik ya. Kalau tidak salah nanti teman-teman boleh cek ya. Jadi kita tahu bahwa hari ini banyak orang meninggalkan kebiasaan yang baik karena hanya mengejar yang kelihatan, yang visual. Wah, baik ya, bagus ya ini bicaranya. Wah, menjamah sekali, aku tersentuh. Gitu. Lalu dengan apa? Pujian-pujian ya kan. Wah, aku sangat terberkati. Tapi setelah itu besoknya lakukan lagi yang salah. Lakukan lagi yang salah. Maka kita perlu baik-baik memiliki Alkitab kita ya, yang adalah buku, ingat, buku ya. Jadi jangan sampai kita melupakan atau meninggalkan kesempatan-kesempatan yang ada dengan Tuhan. Fakta pertama, ya, Alkitab adalah firman kudus. Ya. Maka kita harus memiliki satu kedamaian yang sedemikian, Tuhan, aku ingin dikuduskan. Tuhan, aku mau supaya engkau mendapatkan masa hari ini, aku tidak hilang begitu saja. Kemudian yang kedua, dosa atau dunia memang menarik. Namun kita perlu melihat kepada kehendak Allah yang ada di dalam firman-Nya. Karena 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 pun berkata, jika seorang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dunia di sekitar kita begitu menarik, begitu membuat kita merasa aku bisa, aku mampu. Oh, ada internet, ada Google, dan semuanya. Kalau kita lupakan ayat, Tuhan, ayat ini di mana kita search di Google? Ya, ayat ini di mana kita search di Google? Tapi barang siapa kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mencari Alkitab, kita buka, kita kembali ingat-ingat. Oh, di mana surat cinta Tuhan kepada aku yang ngomong begini? Oh, di mana aku bisa bertemu dengan perkataan Tuhan yang seperti ini? Lalu yang ketiga, kita benar-benar mengikuti dan taat kepada setiap perkara yang
adalah firman Allah, Horis lupa tulis ya, adalah firman Allah, maka kita bisa meninggalkan dunia dan dosa ini. Jadi ini suatu perkara yang pasti dan tidak mungkin tidak. Maka kita semua dikuatkannya. Oke, kita lanjut dulu. 3 ayat penting dari hal ini yang bisa kita pelajari adalah 1 Korintus 6:17 berkata, tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya. Lalu apa yang berhubungan dengan kita mengikatkan diri dengan Tuhan? Apa bedanya kita menjadi sendiri-sendiri, terus kan kita juga nggak ada masalah, nggak kenal. Tapi siapa yang mau menjadi satu roh dengan Dia harus mengikatkan dirinya pada. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam kehidupan hari ini banyak manusia, terutama orang-orang muda, teralihkan oleh diri masing-masing. Ya. Jadi bagaimanapun kondisi hari ini, bagaimanapun situasi hari ini, kita harus mengikatkan diri pada Tuhan, ya. Kemudian kita lihat dalam 1 Korintus 6:20, sebab kamu telah dibeli dan harganya siapa. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Lalu berdoa, kita panggil namanya, menyatakannya kepada setiap orang yang kita temui, pada setiap orang yang kita kenal. Mengapa? Karena mereka juga perlu diselamatkan, sama seperti kita yang telah diselamatkan. Oke, kemudian yang ketiga, Kisah Rasul 1:8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman, mau seperti ini? Mau seperti para rasul? Mau dipakai sama Tuhan secara besar-besaran? Amin. Ya, kita harus punya satu visi atau pandangan ke depan. Kalau kita gagal hari ini, jangan gagal lagi esok. Kita harus apa? Mengaku dosa. Tuhan ampuni aku. Aku sudah gagal kemarin, aku harus bangkit esok. Oh Tuhan, Engkau telah menebusku, aku juga harus memuliakan Engkau dengan tubuh. Teman-teman sekalian, jadi orang-orang yang harus mempersembahkan apa? Roma 12 ayat 1, masih ingat? Ada yang ingat? Ya, saya bicara saja. Roma 12 ayat 1 berbicara mengenai karena itu saudara-saudara. Inilah yang berkenan kepada Allah, yaitu harus mempersembahkan tubuh. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi kalau tubuh kita persembahkan, berarti semuanya dari mata, kepala sampai kaki kita milik Tuhan. Maka attitude in our prayer is our whole body, our whole life, our whole spirit, ya, tubuh, jiwa dan roh terpelihara sempurna. 1 Tesalonika 5:23. Kemudian kita lihat selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan. Roma 3:23, ada yang bisa bacakan? Ada yang mau bacakan, silakan. Roma pasal 3 ayat 23. Maksudnya di Alkitab, Kak? Iya. Ini kan bukan ayatnya. Siapa boleh? Yang belum ketemu duluan boleh baca. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Iya, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kapan itu terjadi? Saat dulu, ya, Adam dan Hawa juga sampai hari ini. Karena siapa di sini yang bisa mengaku kalau dirinya tidak berdosa? Boleh raise hand. Ya, maksudnya adalah kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka kita perlu mengambil kesempatan untuk bisa datang kepada diri Allah. Ya. Jadi kita lihat, Tuhan bisa bersimpati atas kelemahan kita, namun Dia tidak bisa membiarkan hati kita mementingkan dosa. Sekalipun pada akhirnya kita telah meninggalkan semua dosa, tapi kalau dalam hati mementingkan dan memperhatikan dosa, enggan menanggalkan dosa, doa kita itu tidak akan berguna.
Teman-teman, kalau pikiran kita masih ada perkara-perkara selain Allah, meskipun kita bilang, Tuhan, aku sudah meninggalkan dosaku, meninggalkan segala perkara yang mungkin aku percaya, ya. Teman-teman sekalian, kalau kita tidak meninggalkan dosa dunia, maka yang terjadi adalah tidak berguna. Mengerikan bukan? Kita sudah berdoa tiap hari, kita sudah berdoa tiap pagi, nggak taunya karena tidak berguna. Teman-teman sekalian, kapan punya waktu pribadi dengan Tuhan? Kapan terakhir kali saya tanya lagi, punya kedambaan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Jangan hanya karena sensasi. Wah, habis ikut misalnya KKR, ya kan? Terus besoknya, masih minggu depan, wah udah mulai hilang, redup. Teman-teman, dosa terus bercokol di dalam kita. Mau kita perlu apa? Kita lihat selanjutnya ya, kalau tidak ada pertanyaan. Kita perlu tahu bahwa Roma 3:25 dan 29 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Artinya, kita perlu menggunakan atau mengaplikasikan darah Yesus. Maka ketika kita berdoa, Tuhan, darah-Mu yang mustika, mohon basuh bersih dosa. Sehingga kadang kita berdoa, kita juga berkata, tutup bungkuslah Tuhan dengan darah-Mu, dan hapuslah segala dosaku. Ya. Jadi, jika telah menebus aku dari dosa, maka kita harusnya bebas dari dosa. Ya. Ayat 29, atau adakah Allah yang hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi, bagaimanapun kondisi kita, siapapun kita, asal kita datang pada Tuhan, maka Dia akan menjadi Allah kita, dan Dia akan melepaskan kita dari dosa, dan Dia menjadi pendamaian bagi kita. Amin ya, teman-teman sekalian. Jadi, dalam pergumulan mungkin kita sulit untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Jangan stop sampai di situ. Kita harus maju sampai kepada kita membereskan dosa, tapi jangan hanya kita tahu ada dosa, tapi juga perlu menggunakan darah Yesus. Inilah sikap doa kita yang tepat. Oke? Karena waktu sudah tidak banyak, lanjutkan sedikit. Ya, jadi teman-teman, jangan sekali-kali kita mengabaikan masalah doa. Mungkin kita berharap bahwa Tuhan, di dalam hati aku sudah berdoa loh. Mungkin dalam hati juga aku sudah sering berdoa. Masa Tuhan nggak dengar? Tunggu dulu. Ketika kita mau berdoa, kita perlu dikatakan dalam 2 Timotius 2:22, bibir yang bersih. Maka kita tidak bisa hanya di dalam hati. Kita perlu mengucapkannya. Mengucapkan meskipun tidak keras-keras ya, karena bisa mengganggu orang lain. Tapi kita bisa pelan-pelan. Tuhan, ampun ya. Tuhan Yesus, selamatkan aku Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Amin. Itu contoh sederhana. Tapi bisa kita gunakan. Semakin lembut, semakin mesra, semakin intim kita dengan Tuhan, maka apa? Kita akan mendapatkannya. Nah kan, sebelahnya berkata, sekalipun telah berdoa dan tidak salah berdoa, bila hati kita masih menyenangi sesuatu dosa atau memperhatikan dosa, doa kita tetap tidak bisa Allah kabulkan. Jadi ingat sekali lagi, dosa dan dunia itu sama. Ya, saya ambil contoh. Ini baju saya warna apa? Putih. Kalau kena tinta, kelihatannya jelek bukan? Maka kita bisa dengan mudah menyadarinya. Itu dosa. Misal, kita orang yang rajin beribadah, tapi ketika kita lihat teman kita lagi ibadah terus main HP, itu dosa, Nah, kita dengan mudah mengetahuinya. Namun dunia, misalnya saya pakai baju batik, ya, baju yang bercorak. Nggak usah baju batik deh, baju yang berwarna-warni. Ya. Menarik bukan? Tapi itu apa? Menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Tapi malam ini kita disadarkan ya teman-teman, moga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam pergaulan maupun dalam kehidupan pribadi,
kita terus ingat bahwa dosa dan dunia itu adalah penghalang terbesar antara Allah dengan manusia. Dari zaman Adam sampai hari ini. Mengapa? Karena kita lihat juga dari zaman Adam, ketika dia berdosa, maka dia diusir keluar dari Taman Eden dan keruk di situ menjaga taman itu. Demikian pun hari ini. Kalau kita berdosa, kita melakukan hal yang tidak berkenan di mata Allah, maka yang terjadi adalah apa? Kita akan kekurangan berkat. Ya. Jadi malam ini mari kita bertobat. Semoga Tuhan menerangi hati kita, memberikan kita perkataannya. Tuhan, bukan hanya aku menjadi aktivis dalam pelayanan, tapi aku juga perlu memiliki perhentian atau ya bagaimanapun kondisi situasi kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Oke, solusinya apa? Ya, ini pengalaman ya, bagaimana satu dosa saja cukup menghalangi pengabulan doa. Ya, ada seseorang ya, dia memiliki satu kebiasaan dengar musik. Namun musik itu akhirnya menggantikan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ya kan? Seharusnya ketika dia mengerjakan tugas dia bisa bersekutu dengan Tuhan, Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah. Tapi ini dengarkan apa? Musik itu. Sebenarnya salah nggak? Enggak kan? Ya. Tapi ternyata itu menduakan Allah. Teman-teman sekalian, perkara-perkara yang kita hadapi. Ada satu pujian berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Pujian itu kita naikkan kapan? Kapanpun harusnya. Tapi ketika kita senang, kita sedang sibuk, kita pusing, apakah kita datang pada Tuhan? Apakah kita menyadari Allah mengerti, Allah peduli? Teman-teman sekalian, malam ini kembali saya ingatkan bahwa dosa dan dunia itu sangat menarik, sangat memikat, dan sangat menjauhkan kita dari Allah. Siapapun itu, ya baik orang yang sangat rohani pun, asal ada dosa dan dunia di dalamnya, maka Tuhan sulit untuk menjawab. Nah, kita harus meletakkan semuanya di bawah darah Tuhan, dan meletakkan segala kekhawatiran, kecemasan kita di bawah kaki Tuhan. Semoga teman-teman semua disadarkan, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya. Oke? Terus kita harus apa dong? Mau nggak mau, ya harus mau, karena memang itu yang harus kita kerjakan. Yaitu meninggalkan segala dosa dan dunia. Kapan? Sekarang. Pukul 20.25 ya, waktu Indonesia Barat, kita sama-sama meninggalkan dosa kita. Senangan kita yang menjauhkan kita dari Allah, kita tinggalkan. Lalu apa? Kita harus mengikuti setiap perintah Tuhan. Pertama apa? Menyeru namanya. Kenapa? Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dan Roma 10 ayat 13, bahkan di semua perjanjian lama berkata apa? Nama Tuhan adalah nama yang menyelamatkan, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dimana diberikan kepada manusia kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus. Ya. Oh Tuhan Yesus. Itu yang menyelamatkan kita. Maka kita berkata apa? Yesus itu Tuhan. Oh Yesus itu Tuhan. Amin. Saya mengajak yuk kita teman-teman boleh buka mic. Kita sama-sama berkata Yesus itu Tuhan ya. 2 kali saja. Kita sama-sama berkata demikian. Amin. 1, 2, 3. Yesus itu Tuhan. Oh Yesus itu Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Segar bukan ketika kita berseru demikian, kita panggil namanya, seperti ada aliran air masuk yang menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Semoga teman-teman semua mendapat jawaban dari setiap pertanyaan dan juga bisa terberkati. Amin. Saya sampai di sini. Jika ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin kita akan tutup begitu. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Baik di topik ini maupun di luar topik ini juga boleh ya. Gimana? Adakah?
Kita punya waktu sekitar 5 menit ya. Oke, berarti sudah cukup jelas ya. Amin, puji Tuhan. Oke, kalau begitu kita akan tutup dalam doa ya, karena sudah tepat waktu. Kalau nanti ada pertanyaan di luar ini, dipersilahkan untuk chat ya ke nomor yang sudah ada. Nanti kita akan berusaha jawab sama-sama. Bisa ada pergumulan apa ya, bagaimanapun situasi kondisi, ya kita beritahu pada Tuhan. Oke, baik, kita tutup dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Adakah teman-teman yang ingin didoakan secara khusus, misal perkuliahan, juga kekhawatiran apa? Kalau tidak ada, kita akan doa untuk segala ya, kita doa syafaat. Oke, tidak ada? Baik, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita dalam doa ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami malam ini mengucap syukur padamu atas rahmat dan anugerah yang selalu baru buat kami Tuhan. Bisa belajar mengenai perkara berdoa yang tepat, bagaimana sikap kami. Tuhan juga bawalah kami menjadi orang Kristen yang normal, bagaimana setiap perintah dalam firman-Mu kami ikuti. Oh Tuhan, kami berdoakan untuk teman-teman yang hadir malam ini Tuhan, agar Dikau menguduskan, Dikau menyucikan, Dikau menjaga dan merawat kami masing-masing, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Tuhan, semua adalah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus juga berkati teman-teman yang belum bisa bergabung atau yang masih dalam pergumulan. Sertailah mereka, berilah mereka jawaban. Tuhan juga berikanlah mereka terang. Ternyata kami harus meninggalkan dosa dan dunia. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Dikau adalah Tuhan dan selama-lamanya adalah Tuhan kami. Terima kasih malam ini, dimanapun kami berada, jagalah keluarga kami, jagalah perkuliahan, sekolah, ataupun pekerjaan kami masing-masing Tuhan, agar Dikau yang menyertai kami, maka kami perlu datang padamu setiap pagi, bertobat setiap waktu, karena kami adalah orang dosa, dan kami adalah orang yang meninggalkan Allah. Di malam ini kami kembali bertobat dan mengasihi-Mu, dan selamanya kami akan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah yang selalu baru buat kami. Haleluya. Amin.